Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama hari ini akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembahasan 2 raperda reklamasi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung dengan Aulia Pane yang akan melaporkan langsung dari gedung KPK. Aulia, pukul berapa jadwal pemeriksaan Ahok? Elvita, rencananya Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama akan menjalani pemeriksaan pada pukul 10 nanti sebagai saksi untuk Dirut PT APL Arisman Wijaya dan juga untuk Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi terkait dengan dugaan suap dalam pembahasan 2 raperda ataupun rancangan peraturan daerah mengenai reklamasi Teluk DKI Jakarta. Dan memang saat ini Ahok akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta, dan memang sampai dengan saat ini KPK juga masih terus mendalami kasus ini dengan memanggil sejumlah nama, baik itu dari pihak legislatif maupun juga dari pihak eksekutif. Dan untuk pemeriksaan Gubernur Ahok kali ini merupakan pemeriksaan pertama terkait dengan reklamasi Teluk Jakarta. Dan untuk legislatif sendiri, Elvita, KPK ini sudah memanggil mulai dari Ketua Badan Legislasi Daerah Muhammad Taufik, begitu juga dengan wakilnya yakni Mary Hotma, Ketua DPRD DKI Jakarta Edi Masudi, serta beberapa juga anggota DPRD. Lalu juga Heru Budi Hartono selaku Kepala BKAD dan juga pihak lainnya seperti halnya Gamal Sinurat. Tidak hanya itu, KPK juga sudah memanggil pihak swasta yakni dari pemilik PT ASG Sugianto Kusuma alias Aguan, dan KPK juga sudah memanggil Suni Tanuwijaya yang merupakan staf khusus dari Basuki Cahayapurnama. Suni dan Aguan, Elvita, ini merupakan pihak juga yang sampai saat ini masih terus diperiksa dan sudah dicegah untuk bepergian ke luar negeri oleh KPK. Elvita. Ya, Aulia, lalu apa kaitan Gubernur Ahok dalam kasus raperda reklamasi ini? Ya, Elvita, Gubernur Ahok akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta yang memang mengetahui mengenai pembahasan 2 raperda reklamasi. Memang sampai dengan saat ini pembahasan 2 raperda reklamasi masih menjadi polemik, baik itu di DPRD maupun juga di Pemprov DKI Jakarta. Pembahasan 2 raperda ini dimulai dari bahwa pihak Pemprov DKI Jakarta menginginkan nilai retribusi sebesar ataupun tambahan kontribusi, maksud kami sebesar 15% kepada pengembang dari nilai NJOP. Sementara itu dari pihak DPRD DKI Jakarta ini menginginkan 5% saja terkait dengan retribusi tambahan tersebut. Menurut dari keterangan Kepala Bapeda Tuti Kusumawati, nilai 15% tersebut adalah untuk merevitalisasi kawasan dataran Jakarta, termasuk juga pemeliharaan dan juga pemberdayaan masyarakat. Dan hal inilah yang juga diduga dalam angka pembahasan 5% ini diduga Dirut PT APL ini menyuap Ketua Komisi D DPRD Jakarta Muhammad Sanusi. Dan sampai dengan saat ini Elvita, KPK masih menetapkan 3 orang sebagai tersangka selain M. Sanusi selaku Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Presdir dari PT APL Arisman Wijaya, dan juga personal asisten dari PT APL Triananda Prihantoro. Dan Sanusi sendiri, M. Sanusi sendiri ini ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK pada tanggal 3 Maret 2016 lalu, dan dari tangan M. Sanusi KPK ini mendapatkan uang senilai 1 miliar yang diduga ini merupakan uang suap dari PT APL ataupun Dirut PT APL kepada M. Sanusi terkait dengan untuk memuluskan proyek reklamasi ini. Untuk sementara, Elvita, informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Ya, Aulia Pane, terima kasih untuk laporannya. Dan untuk mengetahui bagaimana arus lalu lintas di hari terakhir libur panjang, kami langsung bergabung bersama rekan-rekan kami. Ada Aftian Siswoyo di Tol Jagorawi, kemudian ada Patricia Jen di Bandung, Jawa Barat, serta pantauan dari NTMC ada Bribda Satria. Saya akan menuju ke Tol Jagorawi, ada Aftian di sana. Aftian, hari ini diprediksi menjadi puncak arus balik libur panjang. Apakah kepadatan sudah terlihat di Tol Jagorawi? Ya, Zakia, berdasarkan pantauan dari tim kami di gerbang tol Cimanggis Utama, Depok, Jawa Barat, saat ini kepadatan lalu lintas ataupun kondisi arus lalu lintas sudah mulai ramai, cenderung padat.
bagi kendaraan-kendaraan yang akan kembali menuju ke Jakarta. Dan di sini sendiri di tol Cimanggis Utama tersedia 25 gardu yang dibagi ke dalam 2 gerbang, yaitu gerbang pertama ataupun gerbang lurus yang sering disebut ini ada 7 gardu yang disediakan bagi kendaraan golongan 1 hingga golongan 5 ataupun 5 jenis kendaraan bisa melaju di gardu lurus ini. Kemudian untuk di gerbang miring disediakan 18 gardu yang dibagi ke dalam 3 klaster. Namun di sini hanya dikhususkan untuk kendaraan golongan 1 ataupun kendaraan pribadi yang dapat melintas. Dan berdasarkan pantauan dari tim kami, kepadatan sudah tampak dari kilometer 22 hingga kilometer 18 atau kurang lebih sudah 4 kilometer. Namun dibandingkan dengan kemarin, kepadatan hari ini justru lebih berkurang sore ini karena memang kemarin kepadatan arus lalu lintas sudah terjadi dari kilometer 30. Namun kami akan terus memantau karena diprediksi malam ini masih akan terjadi peningkatan volume kendaraan dari arah Puncak, Ciawi, Bogor, Cibinong yang akan melewati gerbang tol Cimanggis Utama ini untuk menuju Jakarta. Dan di sini sendiri Zakia, dari pagi hingga sore hari ini kurang lebih sudah terdapat 40.000 kendaraan yang melintas. Namun dihimbau kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati karena sejak pukul 14 waktu Indonesia bagian barat tadi, hujan dengan intensitas sedang hingga deras turun di sepanjang ruas jalur tol Cimanggis Utama ini. Sehingga bagi pengendara jalan diharapkan untuk tetap waspada dan berhati-hati serta menjaga jarak aman dan kecepatan kendaraannya karena kondisi jalanan yang licin dapat membahayakan laju kendaraan. Zakia, demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Iya, baik. Terima kasih Astian atas informasinya. Kemudian saya akan menuju ke Bandung. Patricia, bagaimana dengan kondisi lalu lintas di Bandung, khususnya di gerbang tol Paster? Ya, Zakia, berdasarkan pemantauan kami mulai dari siang tadi hingga sore saat ini, arus kendaraan yang keluar dari Bandung melalui tol Paster lenggang. Dan menurut data yang kami dapatkan, arus kendaraan yang keluar, jumlah kendaraan yang keluar dari kota Bandung hingga sore hari ini baru mencapai angka 20.000. Dan ini merupakan angka yang tidak mencapai angka normal untuk akhir pekan di tol keluar gerbang Paster. Begitu pula kendaraan yang keluar, begitu pula dengan kendaraan yang masuk ke kota Bandung, yakni hanya sebanyak 14.000 kendaraan atau masih setengah dari angka normal tol exit Paster untuk akhir pekan, yakni sebanyak 31.000. Dan memang sistem jemput kendaraan tadi sempat diberlakukan untuk kendaraan yang ingin keluar dari kota Bandung, namun untuk mengantisipasi dari kemacetan, namun hingga kini sudah tidak diberlakukan lagi karena kendaraan yang keluar dari kota Bandung cukup sedikit. Dan menurut data yang kami dapatkan juga, kendaraan yang masuk ke kota Bandung melalui tol Paster terbanyak masih dari Jakarta, yakni melalui gardu tol Cikarang Utama di Bekasi, dan juga kendaraan dari Padalarang dan Cimahi, juga dari tol Cileunyi yang merupakan kendaraan yang berasal dari Garut, Tasik, dan juga Sumedang. Dan menurut pantauan kami, bagi Anda yang ingin keluar dari kota Bandung akan ada sedikit kepadatan lalu lintas dari Jalan Dr. Junjunan menuju ke flyover Pasopati. Padatnya kendaraan ini karena adanya parkir kendaraan di sisi kiri jalan untuk membeli oleh-oleh yang juga merupakan pusat oleh-oleh di Jalan Dr. Junjunan sebelum flyover Pasopati. Akibatnya lajur jalan berkurang dan menyebabkan sedikit kepadatan di Jalan Dr. Junjunan sebelum meninggalkan kota Bandung. Kembali ke Anda di studio, Zakia. Baik, terima kasih Patricia atas informasinya. Kemudian saya akan menyapa Bribda Satria dari pantauan Anda. Bagaimana atau seperti apa kondisi lalu lintas hingga sore hari ini? Terima kasih rekan Zakia dan juga selamat sore pemirsa. Puncak arus balik memang diprediksi akan terjadi sore ini hingga malam nanti. Terkait dari itu kami dari NTMC Polri hari itu menginformasikan situasi arus lalu lintas terkini di beberapa titik ruas jalan di ibu kota Jakarta yang memang rawan akan terjadi kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV kami. Yang pertama mari kita lihat memantau kondisi arus lalu lintas di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Sementara untuk arus kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju arah Semanggi atau tepatnya di jalur arteri, kendaraan dari arah atas yang akan menuju arah bawah maupun sebaliknya beberapa saat yang lalu sempat jadi kepadatan namun saat ini sudah kembali normal.
Nah, untuk arus lalu lintas di tol dalam kota, kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju arah Semanggi, atau tepatnya di TV kami juga dari arah atas yang akan menuju arah bawah maupun sebaliknya juga masih dalam keadaan cukup normal, belum ada peningkatan volume arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada sore hari ini. Dan juga perlu kami prediksi lonjakan volume arus kendaraan akan terus terjadi hingga malam nanti, dan juga kami himbau agar tetap menjaga jarak dan batas aman kecepatan kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya demi keselamatan kita bersama. Lanjut kita beralih untuk memantau kondisi arus lalu lintas di kawasan RS Harapan Kita, Jakarta Barat. Dan untuk kondisi arus lalu lintas kendaraan dari arah Grogol yang akan menuju arah Selipi, atau tepatnya di jalur arteri, ada di sebelah kanan masih dalam keadaan ramai lancar. Begitu juga kendaraan dari arah Grogol yang akan menuju arah Selipi, atau tepatnya di tol dalam kota. Di CCTV kami ada di tengah, masih dalam keadaan cukup ramai dan juga cukup kondusif. Dan juga perlu dihimbau kepada para pengendara untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah dikarenakan dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya kita untuk memantau kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Untuk arus kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju arah Tamrin, atau tepatnya di CCTV kami dari arah kanan atas yang akan menuju arah kanan bawah maupun sebaliknya juga masih dalam keadaan cukup kondusif dan juga relatif lancar. Kendaraan juga dari arah Sudirman yang akan menuju arah Menteng, atau tepatnya di CCTV kami dari arah kanan atas yang akan menuju arah kiri atas juga masih dalam keadaan cukup lancar. Dan juga perlu diantisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dari arah Tamrin yang akan menuju ke Jalan Sudirman, dan tetap perhatikan laju serta batas kecepatan normal kendaraan Anda. Dan terakhir, mari kita memantau kondisi arus lalu lintas di kawasan exit tol Bekasi Barat. Dan untuk kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon atau Kalimalang yang akan juga menuju ke arah Jalan Ahmad Yani, atau tepatnya di CCTV kami dari arah atas yang akan menuju arah kiri maupun kanan, pada sore hari ini cukup padat, bahkan kepadatan sudah terjadi sejak pukul 3 sore tadi. Sedang untuk kondisi arus lalu lintas kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju arah Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani dan juga gerbang tol Bekasi Barat, atau tepatnya di CCTV kami dari arah kiri maupun yang akan menuju arah kiri, yang akan menuju arah kanan maupun sebaliknya juga masih dalam keadaan cukup padat pada sore hari ini. Dan juga perlu kami himbau agar pengendara tidak hanya mengandalkan jalur tol sebagai pilihan utama, namun dapat melalui jalur arteri dan juga jalur alternatif sesuai arahan petugas kami yang berada di lapangan. Ya pemirsa, bagi pengendara pribadi dihimbau agar menyiapkan kondisi kendaraan yang prima, mengisi bahan bakar sebelum masuki tol, dan juga membawa bekal makanan yang cukup selama perjalanan, agar tidak ada penumpukan kendaraan di rest area yang kerap kali menyebabkan antrian kendaraan di jalur tol. Dan untuk mendapatkan informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS center kami di 9119. Dan tetap menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1. Demikian dari NTMC Polri, semoga bermanfaat dan salam Tribdata. Silakan rekan Zakia. Baik, terima kasih Bribda Satria atas informasinya, dan sebelumnya ada Patricia J dan juga Aftian Siswoyo. Terima kasih teman-teman. Pemirsa, informasi Panitia Munaslup Partai Golkar telah mengumumkan harta kekayaan para calon ketua umum Partai Golkar. Dari 8 kader Partai Golkar yang mendaftar, harta kekayaan Setia Novanto dan Aziz Syamsuddin yang paling menonjol. Panitia Munaslup Partai Golkar telah mengumumkan harta kekayaan dari 6 calon ketua umum partai tersebut. Salah satunya adalah Setia Novanto yang disebut memiliki harta kekayaan sebesar 114,8 miliar rupiah dan 49.000 dolar Amerika. Menelisik harta kekayaan Novanto, saat ini saya berada di salah satu kediaman mewah yang dimiliki Novanto di kawasan elit, ya ini di Bilangan, Jakarta Selatan. Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber menyebutkan rumah seluas 1.600 meter ini terdiri dari 4 lantai dan dilengkapi dengan parkir bawah tanah dan lift. Kiprah Novanto di Partai Golkar bermula saat terpilih sebagai anggota DPR berturut-turut sejak tahun 1999 hingga saat ini. Novanto juga menggeluti dunia bisnis sejak tahun 1980-an dan berkembang pesat hingga menjadikannya pengusaha kaya. Bisnis Novanto bergerak di berbagai bidang, mulai dari pertambangan, perbankan, hingga perhotelan. Selain Novanto dan Aziz Syamsuddin, Ketua DPR sekaligus calon Ketua Umum Partai Golkar Ade Komarudin juga memiliki hunian mewah di Bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Rumah ini hanya dihuni oleh pekerja rumah tangga dan petugas keamanan, sedangkan Ade bersama keluarga menempati rumah dinas Ketua DPR di Kompleks Widya Chandra sejak sebulan lalu.
Tak hanya Setia Novanto, calon Ketua Umum Partai Golkar Ade Komarudin juga memiliki hunian mewah di kawasan elit Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ini menunjukkan semua calon Ketua Umum Partai Golkar memiliki modal cukup besar untuk memperebutkan kursi orang nomor 1 di partai beringin ini. Sementara itu, Aziz Syamsuddin menjadi calon Ketua Umum Partai Golkar terkaya kedua setelah Setia Novanto. Berdasarkan LHKPN yang dilaporkan kepada Panitia Munaslup, salah satu harta kekayaan yang dimiliki Aziz Syamsuddin adalah rumah mewah di kawasan elit Jakarta Selatan. Aziz telah dinyatakan lolos verifikasi calon Ketua Umum Partai Golkar. Selain Aziz, Panitia Pengarah Munaslup Golkar juga telah meloloskan 7 nama lainnya, yaitu Setia Novanto, Ade Komarudin, Erlangga Hartanto, Priyo Budi Santoso, Mahyudin, Syahrul Yassin Limpo, dan Indra Bambang Utoyo. Semua calon Ketua Umum Partai Golkar ini akan bertarung dalam Munaslup Golkar yang rencananya akan berlangsung pada 15 Mei 2016 di Nusa Dua Convention Center, Bali. Perubahan jadwal ini karena menyesuaikan agenda Presiden Joko Widodo yang rencananya akan hadir membuka Munaslup Partai Golkar. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.